Perkenalkan, nama saya Ada Jalong Bilung dengan NPM 2040 302048. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu rangkaian flip-flop, yaitu rangkaian digital. Baik, kita langsung saja. Yang pertama itu yaitu rangkaian kombinatorial dan rangkaian sekuensial. Berdasarkan hubungan input dan outputnya. Untuk rangkaian kombinatorial, rangkaian kombinatorial adalah rangkaian yang outputnya satu saat hanya tergantung pada input pada saat itu. Kombinasi input yang sama akan selalu menghasilkan kombinasi output yang sama pula. Ini adalah contoh gambarnya. Input ke rangkaian kombinatorial dan ke output. Yang kedua, rangkaian sekuensial. Rangkaian sekuensial adalah rangkaian yang outputnya tidak hanya tergantung pada input saat itu, tetapi juga tergantung pada keadaan state dari rangkaian tersebut atau pada ingatan, yaitu memori, dan dari rangkaian tersebut. Ini adalah contoh gambarnya. Input ke rangkaian kombinatorial, terus ke outputnya dan ke memorinya. Yang selanjutnya itu flip-flop RS. Flip-flop RS. Flip-flop adalah sirkuit elektronik yang memiliki dua arus stabil dan digunakan untuk menyimpan informasi. Sebuah flip-flop merupakan multivibrator bistabil. Dikatakan multivibrator bistabil karena kedua tingkat tegangan keluaran pada multivibrator tersebut adalah stabil dan hanya mengubah situasi tingkat tegangan keluaran saat dipicu dalam kurung trigger. Flip-flop mempunyai dua output, yaitu keluaran yang salah satunya outputnya merupakan komplement output yang lain. Ini adalah contoh gambarnya dan nilai terakhir. Untuk berikutnya yaitu penjelasan tabel kebenaran flip-flop. Yaitu satu, meringkas kemungkinan masukan atau keluaran bagi flip-flop RS, yaitu reset set. Kondisi masukan yang pertama yaitu RS sama dengan 0,0. Ini berarti tidak diterapkan pemicu dalam hal ini. Keluaran key mempertahankan nilai terakhir yang dimiliki Kn-1. Kondisi masukan yang kedua adalah RS sama dengan 0-1. Berarti bahwa suatu pemicu diterapkan pada masukan S, yaitu set. Seperti kita tahu, hal ini mengeset flip-flop dan menghasilkan keluaran key bernilai 1. Kondisi masukan yang ketiga adalah RS sama dengan 1-0. Ini menyatakan bahwa suatu pemicu diterapkan pada masukan R, yaitu reset, keluaran key yang dihasilkan adalah 0.
kondisi masukan RS sama dengan 1 min 1. Ini merupakan masukan yang terlarang kondisi ini. Berarti menerapkan suatu pemicu pada kedua masukan S dan R pada saat yang sama. Hal ini merupakan suatu pertentangan karena mengandung pengertian bahwa kita berupaya untuk memperoleh keluaran Q yang secara serentak atau sama dengan 1 sama dengan 0. Yang berikutnya, rangkaian flip-flop RS. RS atau SR, set reset, merupakan dasar dari flip-flop jenis lain. Flip-flop ini mempunyai dua masukan. Satu disebut S, yaitu set yang dipakai untuk menyetel atau membuat keluaran flip-flop berkeadaan 1. Dan yang lain disebut R, yaitu reset, yang dipakai untuk mereset atau membuat keluaran berkeadaan 0. Ini adalah contoh gambar di bawahnya. Untuk berikutnya, konsep flip-flop RS. Konsep flip-flop RS yang harus diingat adalah sebagai berikut. R dan S keduanya adalah rendah, berarti keluaran Q tetap berada pada keadaan terakhirnya, tak terbatas akibat adanya aksi penggerendalan internal. Masukan S yang sangat tinggi mengeset keluaran Q ke 1, kecuali jika keluaran ini memang telah berada pada keadaan tinggi. Dalam hal ini keluaran tidak berubah walaupun masukan S kembali ke keadaan rendah. Masukan R yang tinggi mereset keluaran Q ke 0, kecuali jika keluaran ini memang telah rendah. Keluaran Q selanjutnya tetap pada keadaan rendah walaupun masukan R kembali ke dalam rendah. Masukan R dan S keduanya tinggi pada saat yang sama adalah terlarang karena merupakan pertentangan. Kondisi ini mengakibatkan masalah pacu yang akan dibahas kemudian. Untuk selanjutnya itu flip-flop berdetak. Pengembangan lanjut dari flip-flop RS adalah clocked RS atau FF. Masukan R dan S pada rangkaian RS flip-flop dapat disinkronisasi dengan menambahkan masukan clock atau detak yang dapat dilihat pada gambar ketiga. Perbedaan cara kerja dari clocked RS FF adalah bahwa flip-flop akan mengalami perubahan seperti pada RS FF, menunggu sinyal clock aktif atau logika tinggi dan merespon masukan S dan R sebelum ada masalah clock. Ini adalah contoh gambarnya. Contoh gambar rangkaian flip-flop RS berdetak. Yang untuk berikutnya yaitu jenis-jenis rangkaian flip-flop berdasarkan clocknya atau berdasarkan perilakunya atau hubungan input dan output flip-flop dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain flip-flop RS, flip-flop D, flip-flop JK, dan flip-flop T. Ini berdasarkan ada atau tidaknya lonceng clock. Rangkaian flop dibagi menjadi 3. Yang pertama, latch, yaitu rangkaian flip-flop yang mempunyai input sinyal clock pada untai ini atau output
akan bereaksi seiring dengan perubahan input. Yang kedua, level sensitive flip-flop, yaitu dimana rangkaian flip-flop yang mempunyai input sinyal clock dan outputnya akan bereaksi terhadap perubahan input saat sinyal clock aktif. Bisa saat bernilai 1 atau 0. Yang ketiga, add trigger flip-flop, yaitu rangkaian flip-flop yang mempunyai sinyal clock dan outputnya akan bereaksi terhadap perubahan input saat sinyal clock berubah dari 0 ke 1 untuk tipe positif add atau trigger FF, atau saat clock berubah dari 1 ke 0 untuk tipe negatif egg atau trigger. Yang berikutnya yaitu flip-flop D. Flip-flop D berasal dari kata flip-flop D berasal dari kata data, yaitu flip-flop ini hanya mempunyai satu masukan, yaitu D. Jenis-jenis flip-flop ini sangat banyak dipakai sebagai sel memori dalam komputer. Data flip-flop ini merupakan pengembangan dari RS flip-flop pada D flip-flop kondisi output atau terlarang atau tidak tentu, dan tidak lagi terjadi data flip-flop sering juga disebut dengan istilah DFF. Ini contoh gambar input dan output tabelnya. Yang selanjutnya itu rangkaian flip-flop D. Terhadap berbagai cara untuk merancang flip-flop, D flip-flop atau D dapat dibangun dengan mengembangkan flip-flop RS seperti gambar 3 ini. Sedangkan gambar 4 memperlihatkan satu cara untuk membangun sebuah flip-flop D dengan lonceng clock jenis flip-flop ini, dan mencegah dengan nilai D mencapai keluaran key sampai berlangsungnya sinyal lonceng aktif. Ini adalah contoh gambar rangkaian flip-flop D dikembangkan dari FFRS. Untuk berikutnya, cara kerja rangkaian flip-flop D. Bila lonceng bernilai 0 atau rendah, kedua gerbang AND tertutup, oleh karenanya perubahan nilai D tidak mempengaruhi nilai output key. Atau sebaliknya, bila lonceng bernilai 1 atau tinggi, kedua gerbang AND terbuka. Dalam hal ini, key terlarang mempunyai nilai D. Bila lonceng turun kembali ke key atau tak berubah dan menyimpan nilai D yang terakhir. Ini contoh gambar rangkaian flip-flop D dengan lonceng. Ini adalah gambarnya. Yang berikutnya itu flip-flop JK. Nama flip-flop JK sesuai dengan namanya, yaitu terdiri dari dua huruf, yaitu J dan K. Masukan J dan K disebut merupakan pengendali karena menentukan apa yang dilakukan oleh flip-flop pada suatu pinggiran pulsa positif tiba. Ini contoh gambar flip-flop, rangkaian flip-flop JK dan tabel flip-flop JK. Untuk flip-flop T merupakan salah satu jenis flip-flop yang kedua, atau outputnya diumpan balikkan kembali ke feedback ke bagian input SR. Flip-flop T dapat dilihat gambar yang ada di bawah ini sebagai berikut. Ini adalah contoh gambarnya, bisa dilihat. Baik, sekian dari hasil presentasi saya.
Jika ada kesalahan dalam menyampaikan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.